wasma dihita saluhutna. Dihamuna amanami inanami suderu asni huriana hinaholongan masuk mahita tu pertangyangan keluarga di bagasan borminon. Taparade marohado pikirata matangiang mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Marede kita sian buku ede nomor 116 ayat sada. Hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau dang au na punasa, poda na marsuru au doi. Molo adong manang ise nama bahin lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringo tu bodai. Manang nasian debatai, manang nabuataho ni sian roha-roha pusat diri. Songon nanidok ni surati, akka batang ai namangulu doma bahor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jala na bonar. Dialohodo na gicang marroha, jala dipati bohodo na seret marroha. Alani ibu pangido kami tuho, sai ramoti kami, asa unang jukat kami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu kami marhite hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami diadupan di saluhut halak. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di kebaktian keluarga pada malam hari ini tertulis dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4. Dengan kasih padamu, Tuhan Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat 52. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab kepada anak-anaknya, bukan hanya soal kehidupan jasmani, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan setiap hari atau pendidikan atau kasih sayang, bukan hanya sebatas itu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab rohani kepada anak-anak. Orang tua yang menjadi imam bagi anak-anaknya harus mengajarkan jalan kebenaran kepada anak-anak mereka. Setiap orang tua memiliki tugas memperkenalkan Allah di dalam kehidupan anak-anaknya sejak dini, sehingga anak-anak itu bertumbuh seturut dengan kehendak Allah. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Maria dan Yusuf, ayah dan ibu Yesus, mereka setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sebab perayaan ini adalah perayaan yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Dan dari segala pelosok akan datang berkumpul di Yerusalem untuk melakukan perayaan Paskah di Yerusalem. Dalam firman ini dikatakan Yesus berumur 12 tahun. Dan ketika orang tuanya membawanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, kita sungguh tahu perjalanan mereka sangat jauh. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan niat dari orang tua Yesus untuk membawa dia ke Yerusalem, agar Yesus juga menikmati perayaan Paskah di Yerusalem bersama-sama dengan orang-orang pilihan Allah. Namun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada hal yang sangat menarik yang kita lihat ketika mereka telah selesai melakukan perayaan Paskah dan mereka harus pulang. Ketika Yusuf
dan Maria pulang tanpa menyadari bahwa Yesus tidak ikut mereka. Kita bayangkan setelah 1 hari lamanya perjalanan mereka baru sadar Yesus tidak ada. Lalu mereka pergi mencari Yesus, dikatakan dalam firman ini sampai 3 hari. Setelah 3 hari mereka baru menemukan Yesus, dan yang paling mencengangkan adalah mereka melihat Yesus masih di bait Allah. Yesus duduk dengan baik mendengarkan ajaran dari alim ulama. Bahkan dikatakan dia memberi jawaban. Di sana mereka melakukan tanya jawab. Artinya pengajaran-pengajaran yang pernah Yesus terima di Nazaret dan juga di tengah-tengah keluarganya, dia kembali menikmatinya di bait Allah. Walaupun kita tahu Yesus masa kanak-kanak dia juga adalah Tuhan. Dan dikatakan orang tercengang-cengang ketika Yesus memberikan penjelasan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ajaran atau didikan yang benar akan membawa anak-anak itu kepada jalan kebenaran. Ketika ajaran dan didikan itu berasal dari ajaran Tuhan, maka kehidupan anak-anak itu akan hidup di dalam ajaran itu sendiri. Dan ajaran itulah, didikan itulah yang akan menuntun dan membimbing anak-anak kepada kehendak Allah. Dan setiap anak yang melakukan ajaran dan didikan yang benar dari orang tua melalui kebenaran yang daripada Tuhan, maka hidupnya akan senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Allah yang mendatangkan banyak sukacita dan kebahagiaan. Itu yang kita lihat. Yesus mendengar dengan baik. Lalu dia bertanya jawab tanpa rasa takut. Walaupun dia jauh dari orang tuanya, tapi dia sungguh yakin di bait Allah dia akan aman dan nyaman. Di bait Allah dia tidak akan kekurangan suatu apapun. Itulah indahnya hidup bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita mau diajak, terlebih buat orang tua. Bagaimanakah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mengenal jalan kebenaran? Bagaimana kita mau mengajar anak-anak kita untuk senantiasa mengerti akan kehendak Allah? Orang tua terpanggil memenuhi tanggung jawabnya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Yang pasti orang tua harus sudah lebih dulu memahami apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan orang percaya. Jika orang tua tidak mau dengar-dengaran akan firman Allah, tidak mau belajar dari firman Allah, bagaimana mungkinkah orang tua bisa mengajarkan kebenaran kepada anak-anak? Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, dan firman ini mengajak seluruh orang tua tekun di dalam firman Allah, lalu tekun mengajarkannya kepada anak-anak. Yang kedua, melalui firman ini mau dikatakan bahwa dengan tekun mendengarkan firman Allah, kita juga diajar untuk setia melakukannya. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita harus menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kebenaran dari firman Allah harus nyata lewat kehidupan kita. Perkataan, perbuatan, karya, dan tingkah laku kita. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan ini kita mau diajak bahwa firman Tuhanlah sumber hikmat dan didikan bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan sebagai sumber hikmat akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Yang mana jalan kebenaran akan mendatangkan kebaikan kita. Hikmat yang dari Allah akan menumbuh kembangkan iman kita di dalam memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita setiap hari.
Karena itu melalui topik untuk hari Minggu ini kita mau diajak bagaimanakah kita hidup di dalam didikan Tuhan. Hidup di dalam didikan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan dan melihat didikan Tuhan, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Mari serahkan hati dan hidup kita untuk mau dididik dan mau dibimbing serta diajar oleh firman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh mengenal jalan kebenaran, jalan kehidupan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera akan senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Di mana Tuhan kami telah belajar dari firman-Mu, khususnya buat orang tua yang memiliki tanggung jawab memperkenalkan Engkau kepada anak-anaknya. Begitu juga anak-anak memiliki tugas untuk mematuhi ajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga kehidupan keluarga antara orang tua dan anak bisa terjalin dengan baik dan kehidupan keluarga senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhanlah yang memberkati mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam kesusahan, pergumulan, beban berat, Engkau yang menguatkan dan menolong. Biarlah Bapa seluruh kehidupan jemaat-Mu senantiasa ada di hadapan-Mu. Engkau menjagai dan memelihara kami semua, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami tetap Tuhan boleh menjaga kesehatan kami dan kami boleh melakukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberkati. Setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini juga, Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 740 ayat 1. Marede mahita sian buku ede nomor 750 ayat 1.
mangidohon tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gicang, sai binar badia makuarni, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Lehon madihami sadarion, hamuluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Punang kami togihon tu pamucunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon. Rodi hasangapon saleleng ni leleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohan debata ama. Dohot parsauran itong di pembadia ima. Nama dongani hamu saluhutna. Amen. Saluhutna, salam sehat selalu mati.